Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dian Rahma Santoso berjumpa kembali dengan Anda semuanya Sobat Kampus dalam rangkaian acara Umsida Menyapa. Dan pada acara kali ini, pada Umsida Menyapa kali ini, kita akan membahas tentang Pesta Rakyat Indonesia. Wah, semuanya pasti udah pada tahu ya. Pesta Rakyat Indonesia yang insya Allah kurang dari 1 bulan ke depan akan kita laksanakan bersama-sama. Apakah itu? Itu adalah pemilihan umum. Ya, dan itu tentunya sudah kita tunggu-tunggu ya, karena ini adalah masa-masa kita akan berganti kepemimpinan. Tentunya melanjutkan estafet kepemimpinan yang sudah ada sebelumnya. Nah, dalam edisi kali ini kita akan membahas sesi kepemimpinan dalam pemilu kali ini bersama dengan pimpinan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Siapakah beliau? Tentunya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Menjelang pemilu makin sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya, Sobat Kampus semuanya, beliau adalah Bapak Dr. Hidayatullah MSI, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang sangat juga berbahagia untuk berbagi kabar tentunya bagaimana nanti menyongsong pemilu 2024 kali ini. Baik, Pak Rektor, ini kan pemilu ini nanti akan berada di tanggal 14 Februari 2024. Nah, di tanggal 14 Februari itu akan berlangsung pemilihan umum seluruh Indonesia, bahkan untuk warga Indonesia yang ada di luar negeri sekalipun ya Pak ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak selaku akademisi ini, kita harus menyambut pemilu 2024 ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Dian. Pemilihan umum itu adalah pesta demokrasi 5 tahunan. Betul. Yang tentu ini adalah pesta rakyat. Ya. Karena itu pemilu sudah mau datang, maka seluruh rakyat Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri harus menyambutnya dengan gembira. Gembira Ya, Pak ya? harus gembira, tidak boleh bersedih karena Apalagi kita bingung ya Pak? Karena kita semua menunggu momentum pergantian pimpinan nasional itu ada di pemilu itu. Dan yang kita tunggu-tunggu sudah mau datang. Pemilu itu sudah menyambut kita, karena itu kita harus sambut juga dengan penuh kegembiraan. Wujud kegembiraan kita di dalam menyambut pemilu itu adalah ya, kita semua harus mengikuti dalam proses pemilu itu nanti. Sebagai warga negara, kita gunakan hak pilih kita. Maka kita maksimalkan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, semuanya saja. Mari kita songsong pemilu ini dengan sukacita, dengan gembira, karena ini momentum kita untuk memilih calon pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Gitu Mbak Dian kira-kira. Wah. Jadi Sobat Kampus yang sekarang ini lagi bingung, segera mungkin sholat istiqoroh ya Pak ya. Harus sholat istiqoroh untuk menentukan pilihan Ya, yang kalau mana. masih bingung seperti itu. Kalau sudah ada kepastian, kita tinggal memantapkan diri saja. Ya, baik. Nah, seperti yang mungkin kita tahu bersama ya Pak ya, bahwa pemilu itu perwujudan dari kedaulatan rakyat Indonesia nih Pak ya. Nah, kan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Karena itu juga rakyat mempunyai hak dan wewenang penuh di dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan ini Pak ya. Itu yang saya rangkum dari yang Bapak sampaikan barusan. Nah, jika pemilu itu adalah kedaulatan rakyat, lalu bagaimana harusnya pemilu itu diselenggarakan Pak menurut Bapak sebagai akademisi? Jadi sebagaimana pelajaran yang diterima oleh para pelajar, oleh para mahasiswa, sejak saya dulu ketika SD, SMP, SMA juga menerima pelajaran itu ya, bahwa pemilu itu harus dilakukan, dijalankan dengan luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Masih sama ya Pak ya? Masih sama. Nah, dan ditambah lagi jurdil, jujur dan adil. Bahwa pemilu ini adalah pesta rakyat yang kita laksanakan secara langsung dan bersifat umum, serentak di dalam negeri dan di luar negeri, di seluruh wilayah Indonesia, semuanya melaksanakan dengan secara serentak. Tetapi harus bisa dijamin bahwa setiap warga negara yang mempunyai hak suara
itu bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya tanpa adanya intimidasi, tekanan, atau apapun yang serupa dengan itu. Sehingga seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih ini mau berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara, dan mereka itu nanti bisa memanfaatkan hak pilihnya, menyoblos calon yang menurut mereka itu adalah calon yang terbaik. Dan karena itu ada prinsip jurdil tadi, jujur dan adil. Ini menyangkut pelaksana pemilu. Kita tentu berharap mulai dari KPU, pimpinan tertinggi, penyelenggara pemilu itu, sampai petugas di KPPS, tempat pemungutan suara di desa-desa itu. Kita berharap semuanya itu bisa menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu ini dengan jujur dan adil. Berikan hak kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak itu, dan jalankan tugas kepemiluan ini dengan penuh kejujuran. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada manipulasi. Semua hak suara yang telah diberikan oleh rakyat itu harus betul-betul dijaga sampai pada perhitungan terakhir di KPU pusat nanti, dan itu nanti akan menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan kita. Itu Mbak Dian. Ya, aduh, ini saya udah milih keberapa kalinya ya Pak. Nah, untuk ini mungkin teman-teman Sobat Kampus yang dari mahasiswa nih, yang mungkin ini pertama kali akan memilih nih Pak ya, karena mereka baru turn 17 mungkin ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan ke Sobat Kampus yang baru akan mau memilih pertama kali ini tentang pemilu itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Ya, kita semua memahami bahwa pemilu ini sesuatu yang sangat penting, sarana untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, yang itu nanti akan memimpin kita semua, rakyat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, selain memilih calon presiden dan wakil presiden, pemilu ini juga memilih anggota legislatif. Ada DPR RI, ada DPD RI, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten kota. Kesemuanya sama-sama penting. Kita memilih presiden, wakil presiden itu adalah memilih pimpinan lembaga eksekutif. Kita memilih anggota DPR, DPD itu adalah kita memilih wakil kita yang duduk di lembaga legislatif. Dua-duanya ini lembaga yang sangat strategis yang akan menentukan bagaimana nasib Indonesia setidaknya 5 tahun ke depan. Bagaimana Indonesia 2024 sampai 2029 itu sangat ditentukan oleh ketepatan kita rakyat Indonesia di dalam memilih presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil kita yang akan duduk di legislatif itu. Kalau rakyat Indonesia sukses memilih calon-calon terbaik, baik presiden, wakil presiden, maupun anggota legislatif itu semuanya adalah orang-orang terbaik, maka kita punya harapan, punya optimisme, Indonesia akan menjadi lebih baik. Karena itu, jangan sembrono di dalam menjalankan pemilu ini, di dalam mewujudkan hak pilih kita. Petugas pemilu, KPU, sampai dengan KPPS, demikian juga Bawaslu yang menjadi pengawas pemilu ini, dan kita semua yang menjadi warga negara yang mempunyai hak pilih, kita jangan sembrono di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta hak kita masing-masing itu. Harus kita jalani dengan kesungguhan. Artinya pemilu ini bukan kewajiban kita ya Pak ya, tapi hak kita untuk memilih sebenarnya ya, Pak ya. Bagi hak warga kita. Negara itu hak. Ya, hak kita ya Pak ya. Hak kita yang harus kita tunaikan sebaik-baiknya. Penyelenggara pemilu punya kewajiban untuk menyelenggarakan pemilu sebaik mungkin, secara jujur dan adil terhadap semua proses dan pelayanan kepada warga negara. Tapi kita yang melakukan hak kita untuk memilih itu tadi, supaya nggak sia-sia nih hak kita ya Pak ya. Ya betul. Ya Sobat Kampus, jangan disia-siain dong hak yang 5 tahun sekali ini ya. Eman-eman kalau kita sampai bahkan mungkin tidak memilih, atau mungkin memilih yang salah ya Pak ya. Jangan sampai kita memilih yang salah terutama ya.
cukup masa lalu aja yang salah. Untuk Indonesia jangan, ya. Oke, kembali lagi Pak Rektor. Tadi Bapak menyatakan bahwa pemilu ini pemilih presiden, cawapres, dan juga anggota legislatif yang lainnya. Nah, dalam pandangan Bapak ini, khususon untuk calon presiden dan wakil presiden, calon seperti apa sih Pak yang harus dipilih oleh rakyat Indonesia ini? Oke, Mbak Dian kan tanya calon seperti apa kan, bukan siapa kan ya? Bukan. Calon seperti apa ya? Itu pertanyaan yang benar itu. Jangan tanya kepada saya siapa ya. Nggak boleh saya bicara siapa. Iya, oke Pak. Itu nanti off the record aja ya Pak ya? Itu nanti di bilik suara. Oke. Nah, karena presiden, wakil presiden itu adalah orang yang akan memimpin kita semua, rakyat seluruh Indonesia yang di dalam negeri dan luar negeri. Kita perlu memahami bahwa Indonesia itu negara yang sangat besar. Dalam peta dunia, Indonesia itu negara terbesar nomor 4 di dunia. Setelah Cina, India, Amerika, Indonesia. Dilihat dari jumlah penduduk ya. Dilihat dari sumber daya alamnya, Indonesia juga sangat luar biasa. Nah, tentu untuk melihat sekaligus memproyeksikan Indonesia ke depan menjadi negara yang lebih maju, lebih kuat, ya, berdaya saing tinggi, itu tentu memerlukan sosok pimpinan yang luar biasa. Saya menyebut 2 saja. Kita butuh pemimpin itu yang punya integritas yang sangat tinggi dan mempunyai kapasitas yang sangat besar. Karena Indonesia ini negara yang sangat besar dan kita ingin mengantarkan Indonesia menjadi negara maju, negara yang mempunyai daya saing tinggi. Karena itu, hemat saya, mutlak diperlukan pimpinan yang punya integritas sangat tinggi dan mempunyai kapasitas yang sangat besar. Pertanyaannya kemudian, yang integritas sangat tinggi itu yang seperti apa? Saya mau nanya kayak gitu Pak. Gitu ya? Kok Bapak nanya sendiri? Iya. Iya, nanti tugas saya apa Pak kalau Bapak nanya sendiri? Iya. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Integritas itu pada intinya berkaitan dengan masalah kejujuran, masalah tanggung jawab, ya, masalah etika. Karena itu kalau kita mengikuti berbagai perbincangan, termasuk dalam perdebatan capres-cawapres, itu salah satu materi yang sering dibicarakan adalah persoalan etika. Ya. Karena etika itu sesungguhnya posisinya sangat tinggi dalam sebuah proses kehidupan masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan ini. Nah, tentu kejujuran itu menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kebangsaan ini. Kalau kita menggunakan perspektif dalam Islam, kejujuran itu kan bagian dari amanah. Yeah. Di dalam hadis Nabi menyatakan la imana liman la amanata lahu. Tidaklah dikatakan beriman seseorang itu kalau dia tidak bisa dipercaya. Wala dina liman la ahda lahu. Dan tidaklah dikatakan beragama seseorang itu kalau dia tidak bisa memenuhi janjinya. Capres cawapres itu semua telah menyampaikan janjinya di dalam visi, misi, dan program yang itu disampaikan dalam 4 kali debat yang sudah berjalan ya, dan masih ada lagi nanti. Dan juga disampaikan di berbagai forum kampanye yang mereka lakukan di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini. Nah, tentu kita nanti akan melihat siapakah yang betul-betul bisa menjaga janjinya ini, mereka betul-betul jujur. Dan kemudian mereka bisa mempertanggungjawabkan atas semua yang dijanjikan. Nanti pertanggungjawabannya adalah bagaimana itu bisa ditunaikan. Nah, tentu hal lain yang menyangkut tentang integritas ini itu adalah persoalan bagaimana kejujuran, bagaimana kesantunan, al-akhlak, ya. Itu sangat penting sekali. Nah, yang kedua tadi menyangkut tentang kapasitas. Ya. Karena Indonesia sangat besar, ingin menjadi negara yang maju, yang punya daya saing, maka kita memerlukan pimpinan yang mempunyai kapasitas yang sangat besar. Nah, kita
merindukan ada sosok pemimpin di negeri ini adalah pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk menyuarakan, menyampaikan bagaimana posisi Indonesia di pentas dunia. Nah, ini tidak bisa kalau pemimpin tidak punya kapasitas yang sangat besar. Karena itu, mereka harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, skill, keterampilan untuk berkomunikasi, menyampaikan, dan kemudian ketangguhan, kepercayaan diri di dalam berhadapan dengan berbagai pimpinan yang ada di dunia ini. Itu adalah bagian dari kapasitas. Nah, ketika kita mendapatkan seorang pemimpin yang mempunyai kapasitas yang sangat besar, pengetahuan yang sangat luas, keterampilannya sangat mumpuni, dan kemudian didukung dengan kepercayaan diri yang sangat kuat, maka dia pasti akan bisa menyuarakan Indonesia untuk kepentingan Indonesia sekaligus kepentingan dunia. Maka kita berharap sekali nanti Presiden Indonesia itu mampu berbicara di forum PBB dengan sangat meyakinkan, dan juga forum-forum internasional yang lainnya. Disitulah pemimpin negara kita ini akan bisa memposisikan Indonesia di mata dunia. Dengan begitu pasti kemudian pemimpin kita ini akan bisa memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan peradaban di dunia ini. Nah, karena itu maka tidak ada pilihan bagi kita, ya cari dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden ini, siapa yang paling tinggi integritasnya dan siapa yang paling besar kapasitasnya. Nah, kalau kita coba kembali kepada teori kepemimpinan, seorang pemimpin itu kan harus bisa melakukan 3 hal pada intinya. Yang pertama disebut dengan knows the way. Dia harus tahu betul jalan untuk menuju keberhasilan. Maka dalam konteks Indonesia, bagaimana untuk memastikan Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju, negara yang punya daya saing tinggi dalam pentas kehidupan global, maka dia harus betul-betul menguasai bagaimana konstitusi negara ini, bagaimana dasar-dasar yang telah diletakkan oleh pendiri bangsa ini, dan kemudian dia mampu untuk mengartikulasikan itu semua serta memproyeksikan dalam kehidupan global ini. Nah, itu harus tahu betul. Karena kalau dia tidak tahu jalan ini, ya bagaimana bisa membawa rakyat ini menuju ke sana. Ya, nah, yang kedua, kalau dia sudah tahu betul, maka tugas yang kedua itu adalah shows the way. Menunjukkan, menjelaskan. Bahkan kemudian kalau sudah bisa menunjukkan, menjelaskan, dia bisa mengarahkan, bisa menggerakkan seluruh potensi yang ada di dalam negeri ini untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Nah, yang ketiga tidak kalah pentingnya yang disebut dengan goes the way. Dia tidak hanya tahu dan menunjukkan orang lain, tetapi dia mau bersama-sama bersusah payah dengan seluruh komponen dalam negeri ini untuk bergerak bersama-sama melakukan percepatan di dalam peningkatan kemampuan Indonesia di pentas global itu. Nah, ini kan memerlukan orang yang punya kapasitas besar. Ya, betul. Ya kan? Karena 278 juta kalau tidak salah penduduk Indonesia saat ini, dan ini akan bergerak terus, sumber daya luar biasa, dan banyak negara-negara di luar negeri yang sangat berkepentingan dengan Indonesia. Kalau kita tidak punya kapasitas tidak punya pemimpin yang punya kapasitas sangat besar, yang harusnya dia mempengaruhi, justru nanti akan dipengaruhi kalau tidak punya kapasitas besar. Karena hakikat pemimpin itu kan kemampuan untuk mempengaruhi. Betul. Iya kan? Nah, kalau dia tidak punya kapasitas, gimana bisa mempengaruhi? Maka carilah orang yang punya kapasitas besar dan punya integritas yang sangat tinggi. Tanpa menyebut nama saya. Padahal saya mau nanya itu tadi, Pak. Kira-kira Bapak mau? Oke. Ya, tapi tentunya dari ketiga paslon ini kan
semuanya juga memiliki integritas dan kapasitas. Cuma sekarang kita harus memilih mana yang benar-benar memiliki integritas yang paling tinggi itu ya Pak ya, dan kapasitas yang paling besar. Tentunya Sobat Kampus juga pasti akan bisa melihat itu dari beberapa kali debat Capres-Cawapres yang sudah diselenggarakan ini ya Pak ya. Saya berasa kayak kuliah di di prodi politik ini ya. Oke, Pak Rektor, selain memilih presiden dan wakil presiden di pemilu 2024 ini, seperti Bapak katakan tadi, kita juga akan memilih anggota legislatif ya Pak ya, seperti DPR RI, DPD RI, dan juga DPRD ya Pak ya. Nah, untuk calon legislatif ini, kalau tadi Capres-Cawapres, nah ini calon yang seperti apa yang harus dipilih oleh rakyat Indonesia? Sedangkan calon-calonnya kan lebih banyak Pak daripada calon presiden dan calon wakil presiden. Gimana kita memilihnya ini Pak? Ya ini memang kayaknya bukan hal yang mudah bagi rakyat Indonesia, termasuk di antara kita mungkin ya masih bingung ya sekarang ini ya. Betul. Ya, jadi kan anggota legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota itu adalah perwakilan rakyat, di mana mereka punya hak dan wewenang yang sangat strategis juga. Mereka membuat perundang-undangan, mereka akan melakukan pengawasan terhadap kerja legislatif, presiden dan wakil presiden, termasuk para pembantunya, para menteri, dan seterusnya begitu. Itu kewenangan DPR untuk mengawasi itu. Maka kita memposisikan DPR itu kemudian harus menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan balancing, penyeimbang ya, supaya ada controlling di sana. Nah, yang ketiga kan DPR itu juga lembaga yang ikut menentukan anggaran dari semua proses anggaran belanja negara ini. DPR terlibat itu. Nah, termasuk juga nanti di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota juga seperti itu kurang lebih. Ikut merumuskan perundang-undangan di tingkat daerah, ikut mengontrol jalannya pemerintahan daerah, ikut menentukan anggaran yang harusnya itu bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu peran legislatif. Nah, karena itu hampir sama dengan syarat yang tadi saya sebut itu. Carilah calon anggota legislatif yang tentu berintegritas, harus jujur, bertanggung jawab, menjalankan amanah dari rakyat. Kita menitipkan suara kita kepada mereka. Jadi pemilu itu tidak sekedar nyoblos di bilik suara itu, tetapi ada makna yang jauh lebih besar dari itu. 5 tahun ke depan yang kita pilih itu ngapain setelah itu. Karena itu saya melalui kesempatan ini juga mengingatkan, pilih yang berintegritas, jangan yang mempunyai isi tas. Ya, kalau orientasinya kita pilih yang punya isi tas, maka selamanya kita ini merasa kecewa setelah nanti mereka terpilih, ya. Nah, jadi cari itu mereka yang betul-betul jujur menjalankan amanah dan mempunyai tanggung jawab dengan penuh komitmen yang luar biasa. Yang kedua tadi sama saya dengan mensyaratkan calon presiden tadi, yang punya kapasitas. Bagaimana mereka itu bisa mewakili kita untuk bisa menyusun perundang-undangan kalau di tingkat nasional, menyusun peraturan daerah kalau di tingkat daerah. Kalau mereka tidak punya kemampuan yang cukup, gitu kan? Nah, kemudian juga mengawal tentang anggaran, ya kan? Tentang keuangan daerah, tentang keuangan nasional, gitu kan? Rakyat Indonesia ini setiap tahun membayar pajak dari berbagai jenis pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Terkumpul anggaran itu, dana rakyat itu menjadi anggaran pendapatan daerah, anggaran pendapatan nasional. Tentu kemudian dana yang terkumpul ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, ini kalau anggota DPR itu tidak bisa menjalankan fungsinya budgeting dalam penganggaran itu, maka nanti siapa yang memastikan bahwa anggaran yang disusun oleh pemerintah itu betul-betul diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
diorientasikan untuk melaksanakan pembangunan yang punya dampak untuk peningkatan kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Maka kita semua harus saat ini harus betul-betul menilai, karena calonnya banyak sekali ya, itu menjadi bingung ya. Jadi bingung. Maka kita harus cari informasi. Calon-calon yang akan kita pilih itu pastikan mereka adalah calon-calon terbaik, ya. Jangan hanya karena kita diberi uang, kemudian kita pilih. Nah, itu kehidupan bangsa kita menjadi tidak ada harapan nantinya. Hopeless kita ini jadinya. Jangan kau gadekan suaramu, masa depanmu itu hanya dengan 100.000, 200.000, mungkin sampai 500.000. Ya kan? Nah, mungkin masyarakat kita di bawah itu sangat butuh uang. Betul. 50, 100, 200, 300 sampai 500.000 itu. Saya mungkin harus memberikan perspektif, melihat dari perspektif mereka juga, ya. Untuk masyarakat-masyarakat tertentu yang mungkin merasa sangat butuh itu dan terpaksa harus menerima, oke lah, silakan diterima. Tetapi ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian masuk di bilik suara, jangan engkau pertaruhkan pilihanmu itu hanya karena 100.000, 200.000, sampai 500.000 tadi itu. Anda punya kebebasan sebebas-bebasnya untuk menentukan siapa yang terbaik menurut hati sanubari. Hati sanubari. Gitu ya. Jadi ini penting ya, penting. Nah, tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Kita masih punya waktu yang cukup ke depan ini. Silakan disaring calon-calon yang terbaik itu. Kalau kita punya wakil-wakil di DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, orang-orang yang terbaik, maka kita punya optimisme masa depan kita ini menjadi lebih baik kemudian. Itu artinya tugas kita sekarang ini ya kita harus browsing ya Pak ya, browsing tentang latar belakang masing-masing orang yang mau menjadi calon legislatif ini ya Pak ya. Ya apalagi untuk Sobat Kampus yang sekarang ini mahasiswa ya, yang setiap harinya pakai gadget, tentunya itu bukan hal yang sulit untuk mencari tahu siapakah mereka dan bagaimana track record mereka, kemudian kita memilih siapa gitu ya Pak ya. Ya. Sobat Kampus jangan lupa ya, mulai hari ini ayo kita searching ya, kita browsing anggota legislatif mana yang harus kita pilih nanti di pemilu 2024. Ya, Pak Rektor ini, wah saya ini stok pertanyaannya lumayan banyak ini Pak, semoga waktunya bisa diperpanjang ini ya. Kita ini kan berharap rakyat Indonesia memilih calon terbaik. Yang seperti Bapak bilang tadi, yang memiliki integritas tinggi dan juga berkapasitas yang mumpuni tentunya. Nah, bagaimana Pak kita ini bisa memastikan bahwa rakyat bisa mengetahui orang-orang itu, mulai dari capres, cawapres, kemudian calon-calon legislatif itu, mereka bisa mengetahui bahwa mereka itu berkapasitas tinggi dan berintegritas. Ya, jadi inilah tugas kita bersama ya, untuk mensosialisasikan para calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif yang ada itu kepada seluruh lapisan masyarakat. Di mana kita punya komunitas di situ, punya jamaah di situ, berikan pencerahan kepada mereka. Dan kita juga berharap rakyat Indonesia itu juga mau bertanya-tanya. Ika aku milih sopo, untuk DPR RI sopo, untuk ini siapa, harus tanya. Dan ketika bertanya tentu tidak harus langsung diterima, tapi bisa verifikasi dengan beberapa informan yang lain supaya kita bisa lebih objektif di dalam menentukan pilihan itu, tidak berdasarkan emosi, itu kan ya. Nah, kita masih punya waktu yang cukup. Kita berharap para elit lokal itu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kegiatan kita ini kan juga bagian dari itu, Mbak Dian ya, memberikan informasi kepada masyarakat. Tentu saya tidak menyebut nama, tetapi saya menyebut inilah kira-kira yang perlu kita pertimbangkan dengan kriteria-kriteria yang seperti kita bicarakan tadi. Jadi di perguruan tinggi ada kewajiban bagi kita untuk memberikan informasi bagaimana seluruh warga kampus memberikan pilihan yang tepat, baik presiden maupun legislatif.
Di masyarakat, kita yang Pak Yai, Ustadz, Ustadzah yang punya jamaah itu juga harus bisa memberikan pencerahan kepada mereka itu. Bantu rakyat kita yang memang literasinya masih sangat terbatas. Ada kewajiban kita untuk memberikan informasi yang cukup kepada mereka. Soal pilihan, serahkan kepada mereka. Kita memberikan informasi, ini calon yang seperti ini, yang seperti ini. Kita butuh nanti ke depan yang seperti ini. Gitu. Mbak Dian, kira-kira. Oke, wah saya malah penasaran ini Bapak pilih siapa ya? Oke. Ya saya tahu Bapak nggak akan jawab Pak, jadi lupakan saja Pak, kita akan lanjut kita lanjut aja. Nah terus ini Bapak sebagai pimpinan tertinggi di perguruan tinggi ya, khususnya di UMSIDA ini, kira-kira peran perguruan tinggi khususnya UMSIDA nanti ini dalam mengawal pemilu 2024 ini seperti apa? Ya, kita mengikuti beberapa pekan terakhir ini di Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia ini telah melakukan berbagai diskusi, kajian tentang perspektif politik ke depan ini. Salah satunya kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan survei. Survei yang sudah dilakukan itu untuk Capres-Cawapres. Nah, sebelumnya kita mengikuti ada banyak pihak yang menyaksikan hasil survei karena pesanan-pesanan dari berbagai pihak, begitu kan ya. Nah, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu memposisikan sangat independen. Kita tidak menerima dan tidak minta biaya survei itu dari manapun, semua dibiayai oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Dan dari survei ini kemudian juga menjadi bahan rujukan dari berbagai lembaga yang ada di Indonesia ini, yang itu harapannya memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya saat ini kita tidak boleh menyimpulkan pemilu presiden, wakil presiden selesai dalam satu putaran. Karena dalam survei yang kita lakukan itu tidak ada yang mendapatkan posisi yang elektabilitasnya lebih dari 50%. Hasil survei PTMA itu tertinggi 40%. Itu artinya kan tidak mungkin satu putaran untuk kondisi saat ini. Maka itu artinya akan terjadi 2 putaran untuk Capres, Cawapres. Nah, kita tentu berharap apa yang ada ini bukan menjadi sesuatu yang final. Mahasiswa kita silakan melakukan kajian itu dan bisa jadi melakukan survei berikutnya. Kita masih melihat nanti ada survei lagi. Ketika nanti ada putaran kedua akan ada survei lagi dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu ya. Nah, kita berharap adik-adik para mahasiswa itu betul-betul bisa mengikuti proses ini, jangan acu tak acu, jangan apatis, lakukanlah kajian ya secara akademik ya, cari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai calon presiden, wakil presiden itu, karena itu juga menentukan masa depan kalian semua, masa depan kita semua ya. Saya percaya bahwa mahasiswa UMSIDA termasuk mahasiswa yang sangat kritis, mahasiswa yang sangat cerdas. Betul. Mereka tidak bisa diarahkan begitu saja, tetapi mereka punya kajian, punya pertimbangan yang sangat positif, sangat rasional. Yang paling rasional pasti akan dipilih oleh para mahasiswa itu. Siapa yang paling rasional itu? Yang bisa membawa masa depan mahasiswa menuju kepada suasana kehidupan yang lebih demokratis, yang lebih menjanjikan bagi masa depan mereka itu. Pasti mereka akan pilih ke sana. Gitu. Wah ini mahasiswa UMSIDA ini sudah ada pesan secara langsung nih ya dari Pak Rektor. Mulai kayaknya maka kalau para mahasiswa sudah bukan mulai kemarin-kemarin, malah sudah lama sudah melakukan kajian-kajian itu ya Pak ya. Nah tinggal mematangkan kembali, kemudian mensosialisasikan dengan teman-teman satu tim Ormawa ini ya Pak ya. Baik, terakhir ini Pak, terakhir. Kalau tadi kita sudah bahas di perguruan tinggi, terutama di UMSIDA ya Pak ya. Nah sekarang pesan Bapak sebagai rektor nih, rektor UMSIDA, pesan Bapak kepada seluruh keluarga besar UMSIDA, bagaimana menyikapi pemilu 2024. Tapi tidak hanya keluarga besar UMSIDA sih Pak sebenarnya. Khususan sih memang untuk keluarga besar UMSIDA, tapi ya otomatis karena tayang ini akan disaksikan banyak orang ya Pak ya. Nah kira-kira pesan Bapak seperti apa?
untuk menyikapi pemilu 2024? Ya, terima kasih Mbak Dian. Ini sesi yang terakhir untuk diskusi kita ini ya, terakhir ya. Jadi sebagaimana tadi yang kita bicarakan, pemilu ini adalah sarana yang paling strategis untuk menentukan kepemimpinan setidaknya 5 tahun ke depan. Ya. Bahkan kalau kita berhasil memilih calon pemimpin Indonesia, memilih anggota legislatif yang terbaik, dampaknya bukan hanya 5 tahun, tetapi bisa 10, 20, bahkan lebih jauh dari itu untuk Indonesia dalam pentas dunia. Karena itu kita sangat berharap kepada seluruh keluarga besar UMSIDA khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Mari kita sambut pemilu ini dengan penuh kegembiraan dan kita manfaatkan hak pilih kita sebaik-baiknya. Selain itu, kita semua berharap ikut mengawal pemilu ini dari awal sampai akhir nanti. Maka kita berharap kepada semua yang menyaksikan diskusi ini, selain kita memanfaatkan hak pilih untuk mencoblos pilihan kita, di antara kita berharap juga ikut mengawasi jalannya pemilu itu. Ketika kita melihat adanya kecurangan, maka beranilah kita untuk melaporkan ke Bawaslu. Karena Bawaslu ini adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi pemilu, supaya pemilu itu berjalan jujur dan adil. Nah, kita juga berharap adik-adik para mahasiswa banyak nanti yang terlibat ikut menyaksikan, ikut mengawasi. Dan saya yakin mereka juga banyak yang terlibat, baik sebagai relawan dari masing-masing partai politik maupun paslon presiden wakil presiden, mungkin juga ada yang independen, ada pengawas independen. Kita berharap lakukan itu semua dengan penuh tanggung jawab, yang kita semua mempunyai harapan pemilu ini berjalan dengan sangat damai, aman, tidak ada korban, seperti pemilu yang sebelumnya. Semua petugas pemilu dalam keadaan sehat, tanpa ada tekanan, sehingga mereka bisa menjalankan tugas kepemiluan ini dengan baik, lancar, dan sukses. Demikian juga rakyat Indonesia menjalankan pemilu ini dengan penuh kegembiraan, tidak ada yang terintimidasi, apalagi sampai muncul korban. Bahwa kemudian di antara kita ini ada perbedaan, itu sebuah keniscayaan. Maka harapan kami satu sama lain harus membangun toleransi. Kita harus menghormati pilihan orang, dan orang lain juga harus menghormati pilihan kita. Kita harus hidup berdamai, berdampingan untuk mewujudkan kedamaian Indonesia yang kita cintai ini. Dan terakhir, ketika kita sudah menentukan pilihan, maka yang terakhir adalah kita bertawakal kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua, baik pemilih maupun penyelenggara pemilu ini, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Terima kasih, Bu Dian. Amin. Terima kasih banyak pelajarannya yang kurang lebih sekitar 45 menit ini, Pak. Luar biasa sekali. Ini kalau di kelas 1 SKS ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak Rektor. Semoga perbincangan kita kali ini bisa mencerahkan tidak hanya warga UMSIDA saja ya Pak ya, tapi juga seluruh lapisan masyarakat yang saat ini mungkin sedang bertanya-tanya harus bagaimana. Semoga dengan menonton video ini semua bisa tercerahkan dan bisa mengambil keputusan untuk memilih siapa nanti pada pemilu di 14 Februari 2024. Baik, Sobat Kampus, dengan berakhirnya ini tadi, pertanyaan terakhirnya tadi, kita akhiri sesi UMSIDA Menyapa kali ini, yang hari ini secara khusus membahas tentang pemilu 2024. Menyongsong pemilu 2024 dengan gembira, kata Pak Rektor tadi. Baik, saya Dian dan juga Bapak Rektor mohon undur diri. Kita berjumpa di sesi UMSIDA Menyapa berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik topik-topiknya.
Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.